Saya mengundurkan diri dari jabatan pemimpin Partai Buruh. Pagi ini saya telah memberitahukan keputusan saya kepada Yang Mulia Raja. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah mengundurkan diri setelah beberapa minggu gejolak internal di pemerintahan, sehingga Inggris akan memiliki pemimpin ketujuh dalam beberapa dekade terakhir. Namun bagi Ukraina dan Eropa, pergantian Perdana Menteri di Inggris dapat membawa baik masalah besar maupun peluang besar. Keir Starmer disebut sebagai teman dekat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam hal melawan Rusia. Dan justru Keir Starmer bersama Emmanuel Macron yang mendorong gagasan koalisi negara-negara yang bersedia, gagasan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina setelah gencatan senjata. Dan mereka berdua jugalah yang tidak membiarkan Donald Trump menyerahkan Ukraina kepada Vladimir Putin. Namun setelah hasil pemilu lokal yang benar-benar buruk bagi Partai Buruh pada bulan Mei, rekan-rekan separtainya sendiri meminta Keir Starmer untuk mengundurkan diri. Kandidat utama untuk jabatan Perdana Menteri baru di Inggris adalah wali kota Manchester Raya Andy Burnham yang sudah lama dijuluki sebagai Raja Utara di Inggris. Bahkan, partai mengadakan pemilihan tersendiri khusus untuknya agar dapat mencalonkannya sebagai Perdana Menteri baru dan pemimpin baru Partai Buruh. Namun, apa yang siap ditawarkan oleh Burnham kepada Ukraina dan Eropa? Mari kita bahas bersama sekarang. Dan saya akan langsung memberikan bocoran untuk episode kali ini. Wali kota Lviv Andrei Sadovi akan sangat senang dengan Perdana Menteri Inggris seperti itu. Kenapa wali kota Lviv dan Perdana Menteri Inggris ada hubungannya? Itu juga akan kita bahas di episode kali ini. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi, mari kita mulai dengan pengunduran diri Keir Starmer. Hari ini, 22 Juni, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengundurkan diri setelah beberapa minggu gejolak internal di pemerintahan Inggris. Pertanyaan yang sekarang diajukan partai saya adalah, Apakah saya yang paling cocok? Untuk membawa kita ke pemilihan umum berikutnya, saya telah mendengar jawaban partai parlemen saya atas pertanyaan ini dan saya menerimanya dengan kerendahan hati. setiap keputusan yang saya buat didasarkan pada kepentingan negara yang saya cintai. Dan itulah alasan saya mengundurkan diri. Saya membeli, saya tidak membiarkan membayar dan pergi. Pagi ini, saya telah memberitahukan keputusan saya dari pensiun energi batubara. Dan saya akan meminta Komite Eksekutif Nasional Partai Buruh untuk menyusun jadwal di mana pencalonan akan dimulai pada 9 Juli dan selesai sebelum liburan parlemen musim panas. Jika pemilihan diadakan, ini akan memungkinkan pemimpin baru menjabat sebelum parlimen kembali pada bulan September. Saya akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri sampai pemilihan selesai dan akan melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan transisi kekuasaan yang teratur. Saya juga akan memberikan dukungan penuh dan tanpa syarat kepada penerus saya dengan keyakinan bahwa dia akan menerimanya. Inggris yang sekarang jauh lebih kuat dan lebih adil dibandingkan 2 tahun lalu ketika saya menerimanya. Lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang dan mampu memberikan Partai Buruh masa jabatan kedua dalam pemerintahan. Untuk memahami betapa turbulennya politik di Inggris, ini akan menjadi pergantian Perdana Menteri yang ke-7 dalam 10 tahun terakhir. Partai Buruh yang saat ini dipimpin oleh Keir Starmer harus segera memilih pemimpin baru karena Inggris sedang menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh perang Amerika Serikat melawan Iran. Mengapa Keir Starmer mundur sekarang? Nah, faktanya adalah Partai Buruh mengalami kejadian yang benar-benar katastrofik. Kekalahan dalam pemilihan lokal pada bulan Mei, di mana Partai Buruh kehilangan kendali atas Parlemen Wales. Dan para ahli lokal, para ahli Inggris, sudah memastikan bahwa ini adalah hasil terburuk Partai Buruh dalam pemilu di Skotlandia sepanjang sejarah. Dan pemilihan lokal yang sama ini menyebabkan Partai Buruh kehilangan lebih dari 1.200 kursi anggota dewan di seluruh negeri. Namun bukan hanya pemilu yang memengaruhi penilaian tersebut. Pemunduran diri Starmer bisa dibilang juga dipengaruhi oleh Donald Trump dan masa kepresidenannya, yang dalam beberapa hal turut menenggelamkan karir politik Starmer.
Misalnya, pemecatan Peter Mandelson dari jabatan Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat karena hubungannya dengan Jeffrey Epstein yang penuh skandal menimbulkan reaksi negatif. Namun tak lama setelah itu, diketahui bahwa Keir Starmer tetap menyetujui pencalonan Mandelson meskipun dia tidak lolos pemeriksaan keamanan. Secara keseluruhan, ini menjadi skandal besar. Mandelson sudah ketahuan punya hubungan dengan Epstein. Starmer diduga sudah tahu tentang hal itu dan tetap mengatakan biarkan saja dia menjadi duta besar Inggris di IRX-RIC. Namun setelah itu, Starmer menjaga jarak dari pengungkapan tersebut dan menyatakan bahwa dia benar-benar marah karena anggota pemerintahannya mendorong penunjukan Mandelson meskipun ada risiko. Dia menyebut hal itu tidak bisa dimaafkan dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu. Namun banyak orang saat itu tidak mempercayai Starmer. Namun Starmer memilih Mandelson bukan tanpa alasan. Meskipun ada hubungannya dengan Epstein, Starmer percaya bahwa pengalaman Mandelson di bidang perdagangan akan membantunya menavigasi kebijakan tarif yang direncanakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Katanya, Mandelson pernah bekerja dengan Epstein, Epstein bekerja dengan Trump, ditambah lagi, Mandelson juga bekerja dengan para finansial yang juga bekerja dengan Trump. Dan oleh karena itu, dia akan membantunya memahami cara berpikir Presiden Amerika. Setelah rincian hubungan Mandelson dengan Epstein terungkap, Mandelson dipecat pada September 2025 dan kemudian ditangkap atas dugaan penyalahgunaan jabatan, termasuk kemungkinan membocorkan rahasia dagang kepada Epstein itu sendiri. Namun Starmer pergi dan posisinya akan digantikan oleh sosok yang benar-benar baru tapi tetap dari partai buruh. Kandidat utama adalah Wali Kota Manchester Raya, Andy Burnham. Dan ini bukan sekedar kabar baik, ini adalah kabar yang luar biasa bagi Ukraina. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasannya kepada Anda. Segala hal yang berkaitan dengan Ukraina, Andy Burnham selalu mendukung semuanya. Dia secara aktif terlibat dalam dukungan kemanusiaan untuk Ukraina sejak awal invasi besar-besaran oleh orang Rusia yang liar dan tidak beradab ke Ukraina. Pada hari kedua Perang Besar-besaran, Burnham menulis surat kepada rekan-rekannya di Ukraina, para wali kota, untuk menyatakan dukungan dan solidaritasnya. Dan saat itulah dia menulis hal berikut. Saya menulis untuk menyampaikan rasa terkejut, duka, dan kemarahan saya atas invasi yang terus berlangsung di Ukraina. Greater Manchester memiliki hubungan yang kuat dengan Ukraina, dan wilayah kami adalah rumah bagi ribuan orang keturunan Ukraina. Seluruh penduduk kami bersolidaritas dengan Anda dan warga Anda di masa yang mengerikan ini. Sejak saat itu, Burnham dan kotanya telah mengadakan banyak penggalangan dana untuk membantu Ukraina. Penggalangan bantuan kemanusiaan, penggalangan dana, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada tahun 2024, Burnham saat peringatan 2 tahun invasi besar-besaran Rusia kembali mengingatkan tentang dukungan yang tak pernah berubah untuk Ukraina. Ini kutipannya. 2 tahun lalu kami berjanji kepada rakyat Ukraina bahwa kami akan berdiri berdampingan dengan mereka. Dan wilayah kota kami tidak pernah mengingkari kata-katanya. Kami melihat kalian, kami menerima kalian, kami terus menerima kalian di sini, dan kami akan bersama kalian selama yang dibutuhkan. Selain itu, Burnham secara terbuka menyatakan bahwa dia dan Greater Manchester mengakui pembunuhan massal rakyat Ukraina oleh Uni Soviet pada periode 1932 sampai 1933 yang dikenal sebagai Holodomor sebagai genosida. Menariknya, Andy Burnham bersama dengan wali kota Lviv, Andrei Sadovi, dan pemimpin Liverpool, Steve Rotheram, mendirikan apa yang disebut jaringan kota tak tergoyahkan, Unbroken Cities Network. Dan jaringan ini dibentuk untuk mendukung satu proyek lagi, yaitu proyek tak tergoyahkan. Ini adalah program rehabilitasi nasional Ukraina yang dirancang untuk membantu negara mengatasi trauma fisik dan psikologis akibat perang. Pertama-tama tentu saja untuk personel militer Ukraina. Dan pada bulan April, Burnham sudah menerima tamu wali kota Lviv Andriy Sadovi dan wali kota Bucha Anatoly Fedoruk. Selain itu, pada tahun 2022, wali kota Greater Manchester bersama mitra-mitranya dari utara Inggris membentuk inisiatif United for Ukraine. Di situs organisasi tersebut, mereka mempublikasikan daftar lowongan pekerjaan berkualitas dari para pemberi kerja yang siap memberikan dukungan kepada warga Ukraina.
Dan situs yang sama juga mengerahkan orang-orang ke layanan lain seperti kursus bahasa Inggris gratis, pembukaan rekening bank, konsultasi tentang pengelolaan keuangan, perumahan, urusan pengasuhan anak, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Secara umum, ini adalah basis data untuk warga Ukraina yang tiba di Inggris setelah dimulainya perang besar-besaran, sehingga mereka bisa membuka dan langsung menemukan semua informasi yang dibutuhkan. Perlu saya catat, Andy Burnham sudah pernah mencoba menjadi pemimpin Partai Buruh. Dia 2 kali mencalonkan diri dan 2 kali mengalami kekalahan. Tapi sekarang ini bisa jadi kasus di mana orang bilang ketiga kalinya adalah keberuntungan. Setelah pengunduran diri Keir Starmer, banyak anggota parlemen Partai Buruh berkumpul mendukung anggota parlemen terpilih baru dari Makerfield. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa rintangan serius pertama menuju Downing Street sudah berhasil dilalui oleh Burnham minggu lalu dengan memenangkan pemilihan Sela di Makerfield, mengalahkan kandidat dari Partai Reform UK yang menempati posisi kedua. Dan sekarang, dialah yang bisa menjadi Perdana Menteri baru Inggris. Namun di sini muncul, boleh dibilang, sebuah plot twist yang menarik. Masalahnya, pemimpin Partai Reform UK, Nigel Farage, sudah menyerukan pemilu dini setelah pengunduran diri Perdana Menteri Keir Starmer. Menurut Farage, partai-partai tidak bisa begitu saja mengganti Perdana Menteri sesuka hati mereka. Karena dalam pemilu, para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih orang tertentu yang akan menjadi Perdana Menteri jika partai tersebut menang dalam pemilu. Oleh karena itu, pergantian Perdana Menteri di dalam partai, menurut Farage, mengingatkan pada Republik Pisang, di mana prinsip-prinsip pemilihan umum dan demokrasi itu sendiri menjadi tidak berharga. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa Nigel Farage ini sangat didukung oleh kelompok kanan Amerika. Dia didukung oleh Donald Trump. Dia didukung oleh Anna Paulina yang merupakan anggota Kongres yang belum lama ini mengundang anggota parlemen Rusia ke Amerika Serikat. Dan mereka semua menentang Keir Starmer dan ingin Nigel Farage, Anda tahu, menjadi penguasa yang juga dari kalangan kanan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, tapi soal Burnham, ini adalah kabar baik untuk Ukraina. Ini berarti baik untuk Ukraina maupun untuk Eropa. Posisi Inggris terhadap Eropa tidak berubah. Partai Buruh sebagai partai selalu mendukung dan akan terus mendukung Ukraina. Saya akhiri sampai di sini. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Silakan berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.